Saat ini kita berada di lokasi perladangan milik Bapak M. Nur. Tampaknya kalau lihat dari sekilas akan ditanamin cabai. Ya, ini namanya progres beliau untuk saat ini. Di samping itu kita akan ngobrol dulu sebentar sama Bapak M. Nur mengenai dusun Lubuk Tilam yang berada di Kecamatan Cokgiri ini. Oke, ikuti terus, jangan di skip ya, supaya tidak terjadi salah paham. Bapak M. Nur, jelaskan sedikit mengenai dusun Lubuk Tilam ini. Dusun Lubuk Tilam ini dulu pertama kali dibuka tahun 1983. Itu kebetulan almarhum orang tua saya sendiri bersama rekan-rekan beliau lah buka lahan di Lubuk Tilam ini, sehingga sekarang di Lubuk Tilam ini punya luas untuk lahan pertanian seluas 2.200 hektar, termasuk sudah ke transmigrasi lokal. Dan kebetulan kebun yang dimiliki warisan untuk saya, yang saya miliki ini sekarang dari warisan orang tua, seluas 2 hektar. Lubuk Tilam ini kan sudah menjadi dusun, tapi kalau kita lihat arealnya, luas arealnya daripada penduduknya. Gimana itu ceritanya? Nah, ini yang memang dari dulu, karena kebetulan ini kan peruntukan lahan Lubuk Tilam ini dulu almarhum direncanakan untuk para pensiun PTP. Jadi orang pensiunan BTP berharap mereka setelah pensiun masuk ke Lubuk Tilam untuk bertani. Ternyata mereka cuma punya lahan tapi nggak mau pindah dari lokasi HGU PTP. Itu yang jadi kendala. Makanya banyak lahan yang kosong dan artinya tidak ditempati karena pemiliknya masih di PTP. Oh, jadi kesimpulannya kalau bahwasannya masyarakat Cokgiri berladang di Lubuk Tilam, hanya saja tidak rumahnya tidak di Lubuk Tilam, tetap kembali lagi ke rumah perusahaan begitu. Perusahaan. Oh, iya. Jadi itulah sebabnya masih terlalu banyak sekali areal yang sangat ya bisa dikatakan perladangan tidak tanpa ada penghuninya ya. Iya. Makanya saya coba, saya kan sekarang ini kediaman di Losukun. Jadi saya coba untuk beri motivasi untuk kawan-kawan kita yang mungkin juga punya warisan dari orang tuanya di Lubuk Tilam. Ayolah, sama-sama kita benahi Lubuk Tilam seperti yang saya lakukan saat ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi motivasi lah untuk anak-anak muda. Kita nggak harus kerja ke orang lain. Paling tidak dengan hasil pertanian juga kita bisa menghasilkan, insya Allah. Untuk tempat kita di dusun Lubuk Tilam ini kita bagi 3. Jadi kita kebetulan di Lubuk Tilam Timur, berbatasan dengan Lubuk Tilam Tengah dan Lubuk Tilam Barat. Oh, berarti dusun dari Lubuk Tilam ini sendiri ada 3 dia ya. Lubuk Tilam Timur, Lubuk Tilam Barat, dan Lubuk Tilam Tengah. Rata-rata petani di sini bercocok tanam apa saja? Rata-rata karena dulu penyesuaian ke kakao, coklat. Jadi memang petani awalnya dulu di Lubuk Tilam ini semasa almarhum pernah ditanami nilam. Dari nilam terus ke jeruk jeruk manis. Dari jeruk manis terus karena dilihat tanamannya mungkin dasar tanahnya mungkin berubah, maka disarankan untuk tanaman tua seperti kakao, rambutan dan durian, termasuk duku juga ada kita di sini. Oh, itu tanaman awal mula. Iya. Berdirinya perladangan Lubuk Tilam ini ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih,
asal mulanya kata lubuk tilam itu dari mana? Nah ini lubuk tilam ini sebenarnya bukan yang ini sebenarnya lubuk tilam. Lubuk tilam itu kan kalau kita dari Cotgirek itu kita naik Titi Alurdep. Ada nama Titi Alurdep itu. Lewat Titi Alurdep itu ada perbukitan sebelah kiri. Kalau dari lubuk tilam ini berarti sebelah kanan deh. Iya. Kita masuk itu kan di sungainya itu memang ada tebing sungainya itu memang seperti tilam. Bulat gitu. Makanya itu dibilang lubuk tilam. Oh, jadi itu asal mulanya Dasarnya. kata lubuk tilam. Lubuk tilam. Sebenarnya lubuk tilam aslinya bukan daerah sini ya kan? Sini, ya. Oh, cuma digunakan nama tersebut untuk dusun lubuk tilam Iya. yang sekarang ini ada ini ya. Nah, kalau yang saya tahu sejarahnya lubuk tilam itu di sana. Ladang ini sebenarnya di sana pertama. Cuma karena berbatasan atau dengan PTP dengan HGU, maka geserlah kemari jadinya. Tetap kita pakai disarankan dusunnya dusun lubuk tilam. Kira-kira dari lubuk tilam barat, timur, tengah ada berapa kakak? Kalau kakaknya, karena dulu kan di sini kita almarhum bagikan ke perorangan itu per hektar satu kakak. Jadi kalau seharusnya lubuk tilam ini punya 2.200 kakak, karena lahannya 2.200 hektar. Nah, jadi kalau misalnya mau sekiranya PTP bekerja sama dengan masyarakat di lubuk tilam ini, yang sudah pensiun semua digeser, mungkin lubuk tilam ini penuh orangnya gitu. Makanya itu saya perhatikan mulai dari lubuk tilam timur, barat, sampai juga dengan lubuk tilam tengah, itu arealnya banyak sekali. Luas, bisa dikatakan luas. Tapi penghuninya ataupun penduduknya sangat sedikit. Jadi tidak sesuai dengan lahan dan penduduknya. Iya. Nah, Jadi artinya itulah, seperti saya katakan tadi, kenapa ini saya jadikan pilot project. Mudah-mudahan ini bisa jadi contoh lah untuk yang masih tinggal di Cotgirek agar mau merapat. merapatlah ke lubuk tilam. Yuk bersihkan lubuk tilam, yuk tinggal di lubuk tilam. Lubuk tilam punya hasil loh. Begitu rekan-rekan penjelasan dari Bapak M. Nur. Paling tidak progres yang dibuat ini merupakan sebuah tolak ukur ataupun ajakan untuk masyarakat yang masih ada di memiliki ladang di lubuk tilam, bisa sekiranya merapat ataupun memaksimalkan lahan yang ada di lubuk tilam supaya dusun lubuk tilam ini menjadi ramai. Seperti itu. Apa pengharapan ke depan? Ya tentunya harapan kita bersama yang, kalau saya kan ini pemilik, kebetulan yang kerja ada abang saya juga kerja di sini sama anaknya. Jadi harapannya kita di sini berhasil sama-sama, berhasil sama-sama. Nah, itu moto yang kami buat dengan abang di kebun di ladang inilah. Jadi artinya saya punya pengharapan hasil kebun ini punya hasil untuk saya sendiri pribadi, dan tentunya punya penghasilan juga untuk keluarga abang sendiri. Dan mudah-mudahan berkelanjutan sehingga ini menjadi perhatian untuk warga sekitar yang ada di Lubuk Tilam, dan sehingga mereka juga maulah sama-sama kembali bertani seperti dulu, dan bisa kita angkat nama Lubuk Tilam yang dulu pernah mencuat dengan nilam, dengan jeruk manis, sampai dengan kakao yang dulu pernah sempat juga panen puncak sampai 200 ton di Lubuk Tilam ini yang bisa kita keluarkan basah. Nah, itu harapan saya seperti itu gitu. Jadi saya berharap
mudah-mudahan kita kan ada ini, kita bersebelahan dengan PTP Nusantara 1. Saya sebutkan aja langsung, karena kita di sini juga desa binaan mereka. Jadi harapan saya dengan adanya media ini, PTP bisalah menjembatani untuk petani-petani Lubuk Tilam, terutama akses jalan. Karena akses jalan menentukan untuk akses transportasi hasil panen. Tanpa adanya akses hasil panen yang baik, maka petani akan dirugikan oleh para tengkulak. Gitu aja rekan-rekan. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan aja dari penjelasan Bapak M. Nur ini bisa menjadikan sebuah informasi yang menarik ataupun inspirasi buat kita, khususnya masyarakat Cotgire yang memiliki ladang di Lubuk Tilam. Kedepannya bisa lebih maju lagi, lebih sukses lagi. Terima kasih Pak M. Nur. Siap, terima kasih. Main-main, insya Allah panen tahun ini kita perkirakan sekitar bulan 10. Jangan malu-malu, datang aja. Insya Allah kita makan durian bersama. Terima kasih. Kondisi malam Lubuk Tilam.